kontraktor gaji 1,1. Kita kaget dong, sedangkan yang dijanjikan oleh Lala itu 1,5. Pas kita mau pulang itu ada yang harus dibayar. Ada yang harus dibayar. Katanya sih untuk nebus KTP kita, karena KTP kita disita sama plus handphone kita disita. Gitu. Kita tuh nemu lowongan kerja ya kayak job fair gitu di aplikasi Facebook. namanya Facebook. Service adminnya, nah atas namanya tuh Lala, atas nama Lala. Itu baru sampai banget ya, kita langsung ditagih gitu ya. Iya. Ditagih, oh ya mana nih sini duitnya, Langsung ditagih ATM-nya gitu. langsung tagih mana nih adminnya, biaya adminnya katanya gitu. Itu sebesar 150.000 per orang, karena kita berdua jadi 300 tuh. Saya dari Sukabumi aslinya. Awalnya gini ya, kita tuh nemu lowongan kerja ya kayak job fair gitu di aplikasi Facebook. namanya Facebook. Nah, berawal dari situ kita lihat dong keterangan job offernya apa. Ternyata lowongan kerjanya catering. Nah, setelah itu saya coba hubungi lah service adminnya. Nah, atas namanya tuh Lala, atas nama Lala. Nah, dari situ udah mulai kontak-kontakan tuh, udah mulai kabar-kabaran segala macam. Akhirnya dia ngasih tahu bahwasanya daerah dianya itu di daerah Bekasi Timur, dekat dengan stasiun Bekasi Timur, mungkin sekitar 100 meter lah dari situ. Nah, akhirnya kita berdua negosiasi ya sama dia, sistem kerjanya gimana, nanya segala macem gitu ya. Terus habis itu kita setuju lah ya buat datang ke sana. Akhirnya kita perjalanan ke sana, ke Bekasi Timur via kereta. Akhirnya setelah sampai di Bekasi Timur, sebenarnya sebelum sampai Bekasi Timur kita udah dibawelin nih sama dia ya kan. Yeah. Kita udah dibawelin di chat terus, udah sampai mana nih segala macem gitu. Kita udah dibawelin segala macam sampai dia minta kita suruh kirim foto bahwasanya bukti kita berangkat gitu kan dari rumah. Dia udah bener-bener bawel banget tuh. Terus akhirnya kita kirim foto ke dia, bukti bahwa kita sudah di kereta gitu kan. Terus akhirnya dia percaya juga. Kita berangkat sampai Bekasi Timur itu malam ya, sampai sana malam. Dan kita udah hubungin dia, kita udah sampai. Terus akhirnya dia dijemput kan. Terus dia jemput. Nah, pas kita sampai ke tempatnya itu kayak kontrakan 2 tingkat ya, dan kita di atasnya, kita di lantai 2-nya. Itu baru sampai banget. Kita langsung ditagih gitu ya. Iya. Ditagih, oh ya mana nih sini duitnya, langsung ditagih ATM-nya gitu. Langsung tagih mana nih adminnya, biaya adminnya katanya gitu. 150.000 per orang, karena kita berdua jadi 300 tuh. Kita baru datang banget, dia langsung minta ya. Dia langsung minta. Cuman keterangan di situ kita nggak ada keterangan untuk ada penyalur lain ya. Iya. Jadi kita datang kerja, dia bilang kayak gitu kan. Gitu. Ya dia datang kerja, ternyata salah. Kita datang ke sana malah ibaratnya kita kayak didiemin 1 hari di sana ya, kayak gitu. Soalnya kita keluar ke warung aja agak dipersulit sama dia gitu. Kalau buat akses handphone kita masih bisa di situ, cuman yang kita anehnya tuh kita ditahan buat keluar ya. Iya, ditahan. Disangkanya tuh kayak mau kesannya kayak mau kabur gitu. Setelah itu kita nginep lah ya 1 hari. Besok paginya akhirnya kita
suruh untuk ke Setu ya, ke Bekasi daerah Setu, udah termasuk ke Cilengsi ya. Nah kita suruh ke situ, katanya tempat kerjanya di situ. Nah saya kira nggak bakal ada keluar apapun biaya lagi ya. Biaya lagi. Nah, ternyata biaya ongkos ke sana aja itu kurang lebih ya, kita habis 80.000 ya untuk via GrabCar ya. Nah setelah itu kita sampai ke kerjaan itu, kita masuk ke dalam kerjaan itu, kita ketemu langsung sama bosnya langsung. Kita pertama kali datang itu kayak not responding ya, not responding, dan kita didiemin dulu selama 15 menit ya kurang lebih ya. Posisi di situ lagi bener-bener panas banget, terus kita ya cuma didiemin aja gitu, tanpa ditanya gitu kan, cuman ya udah tunggu gitu, diem aja situ. Terus kita diem di luar catering itu, diem di halaman catering itu, diem, kita nunggu 15 menit. Akhirnya si bosnya itu nyuruh buat manajernya ngurus kita kan. Pertama kali dia bilang itu yakin mau kerja di sini gitu kan. Ya kita yakin dong, orang kita datang ke sini kan buat kerja gitu kan. Iya, kita datang ke sini buat kerja. Kamu punya KTP? Ditanya gitu kan. Punya dong, otomatis kita bilang punya. Terus dia nanya lagi, punya HP apa enggak? Punya juga kan, nggak bakal mungkin kita job offer tapi nggak punya handphone kan, bilang kayak gitu. Terus akhirnya siniin, kata dia gitu kan, siniin KTP sama handphonenya. Lah kok bingung pertama kita kan, kamu benar-benar serius kerja? Terus ditanya orang mana, segala macam, daerah atau asal, segala macam lah ya ditanya. Terus dia ngejelasin sistem kerjanya tuh capek, tapi ngomongnya di situ berbagian ya. Ada bagiannya, ada bagian-bagiannya. Dengan faktor gaji 1,1. Kita kaget dong, sedangkan yang dijanjikan oleh Lala itu 1,5. Itu termasuk benefit ya, 1,5 itu termasuk apa sih? Termasuk bonus lah. Oke lah kalau kita 1,5 termasuk bonus ya kan. Misalkan gaji pokoknya 1,2 terus bonusnya sekian jadi 1,5, oke. Nah ini ternyata pas datang kita 1,1 dan itu jenjang karir bukan bonus. Jenjang karir, jadi butuh waktu makan lama untuk naikin gaji gitu kan. Detik itu juga gitu ya, barang-barang ditaruh dulu di mana, terus kamu bantu langsung gitu. Sebenarnya malah si bosnya itu bandingin harga gaji sama kantoran gara-gara kita dapat mes. Katanya ngitungnya, kalian udah dapat mes loh sebenarnya, jadi gajinya itu sama kayak anak orang kantoran. Saya bayar mes berapa? Kata dia gitu. Nah sedangkan kan itu fasilitas harusnya. Fasilitas. Mesnya tuh sekitaran 2 petak ya. 2 petak. Satu ukuran besar, satu ukuran kecil itu disatuin. 2 petak itu nyatu. 2 petak nyatu sama satu kamar mandi di dalam ya. Itu isinya sekitar 15 orang ya. 15 orang lebih. Untuk kalau mau keluar kan kita kan ngehubungin orang tua kita dong ya. Kita ngehubungin orang yang di rumah, kita kayaknya nggak betah nih gara-gara gini segala macam gitu kan. Kita udah ceritain semuanya, sistem kerjanya kayak gimana, terus apapun yang kita dapat di sana kayak gimana. Terus akhirnya kita mau pulang tuh, ternyata pas kita mau pulang itu ada yang harus dibayar. Ada yang harus dibayar. Katanya sih untuk nebus KTP kita, karena KTP kita disita sama plus handphone kita disita. Katanya sih jaminan dia nyita untuk nggak kabur kerja ya. Untuk nggak kabur kerja katanya. Dan katanya semua pekerja di situ disita juga ya KTP ya. Semua. Katanya jaminannya gitu. Tapi awalnya bukan untuk jaminan kerja, untuk biar nggak kabur awalnya. Awalnya tuh bilangnya buat laporan ke RT. Buat laporan ke RT katanya. Otomatis untuk biaya kita keluar ke yang penyalur awal itu atas nama Lala kan kita 150.000 per orang. Nah
untuk yang kita misalkan mau pulang nih, mau pulang kerja, kita mau keluar dari kerjaan situ, nah itu harus bayar juga sama si bosnya itu, satu orang 150 juga gitu katanya sih untuk nebus KTP. Gini, awalnya kita minta buat pulang ya, Iya. baik-baik secara Baik kita itu. kita pengen kerja datang baik, pulang juga baik lah gitu kan. Kita datang baik, pulang baik. Tapi beda sama dia ya, kita yang Beda. ngomong baik-baik, dia bentak-bentak gitu. Terus bilang, ya udah kalau mau pulang balikin duit saya 300.000. Saya datengin kamu ke sini pakai uang loh. Kata dia kayak gitu. Saya datengin kamu sini pakai uang, terus dia kayak ngasih buktinya gitu ya, kayak ngasih di handphone gitu. Nih saya kasih TF-nya nih, kayak kasih bukti transfernya. Transfer. Kata dia kayak gitu. Terus kata dia kalau kamu mau pulang balikin duit saya, silahkan pergi. Kata dia gitu. Terpaksa kan kalau kita posisinya di situ udah keluar uang banyak buat apa segala macem, kita nggak punya duit lagi gitu kan. Iya. Kita udah nggak punya duit lagi, akhirnya salah satu handphone kita yang disita gitu. Padahal kita udah bekerja tuh 4 hari ya. Sehari. Gak Secara, dapat gaji. secara nggak langsung kita harusnya udah dapat gaji harusnya, tapi dia bilang kamu tuh belum kerja katanya gitu. Kamu tuh kalau kamu kerja, kalau kamu udah ngirim ke PT-PT, sedangkan kita padahal lebih berat yang diem di dapur ya, Iya. daripada yang ngirim ke PT. Karena di dapur itu kita segala macem masak apa segala macem itu kan ibaratnya ya oke, kalau masak kita enggak, tapi kita yang ngolah bahannya gitu. Iya. Tapi dia bilangnya kamu tuh belum kerja, kamu belum dapat gaji sepeser pun kayak gitu. Makanya sempet kaget juga di situ kan. Iya, kaget. Terus dia juga gak bilang kan awal kita gak ada training kan gitu. Iya. Harusnya sih gitu harus dapat gaji meskipun kerja 4 hari. Ya seenggaknya maksudnya ada konsentrasi lah gitu kan, Iya. antara ya kita udah kerja terus kita keluar Terus bayar. harus bayar gitu kan. Sedangkan kita di situ juga udah keluar uang banyak gitu kan. Rugi banget maksudnya, ibaratnya gitu.